البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah. Jadi insyaallah kita nargetkan biar cepat selesai kitab ini, baru nanti kalau masuk Mutamimah masuk Qatrun Nada insyaallah kita lanjutkan sorofnya insyaallah taala. Nah, karena Mutamimah ini agak tebal jadi sudah lama sekali belum selesai juga. Kita selesaikan dalam waktu yang cepat insyaallah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah babul maf'uli fih. Bab al-maf'uli fih. Ingat-ingat, semua seputar maf'ul itu ada ikatannya huruf jar, kecuali maf'ul mutlak. Kecuali apa? Al-maf'ul al-mutlak yang sudah kami lewati dan kita baca. Dinamakan maf'ul mutlak karena mutlaqun anit taqyid, karena dia itu dibebaskan dari ikatan. Ikatan apa? Ikatan salah satu huruf jar. Ini antum lihat. Babul maf'uli fi, ada ikatannya enggak? Ada, fi. Maf'ul bih, ada ba'nya. Maf'ul li ajli, ada lamnya. Maf'ul ma'ah, ada ma'anya. Tapi kalau maf'ul mutlak, lam yuqayyad bi syai'in min hurufil jar. Tidak diikat dengan sedikit pun daripada huruf jar, enggak ada. Mafhum insyaallah ya? Ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa huwal musanna bi dzarfaz zaman wa dzarf makan ini. Jadi maf'ul fih itu istilah lainnya adalah dzarf zaman, dzarf makan. Dzarf itu apa sih? Ad-dzarfu. Ad-dzarfu huwa al-wi'a'. Dzarf itu maknanya adalah al-wi'a'. Apa itu wi'a' artinya? Apa itu wi'a'? Coba bilang wi'a' itu. Wi'a'. Apa itu wi'a' artinya? Wadah. Jadi dzaraf itu adalah wi'a', maknanya adalah wadah. Wadah apa? Yang namanya dzaraf itu ada dua. Wadah suatu kejadian itu loh. Lah wadah suatu kejadian imma waktu, imma tempat, itu udah. Dzaraf enggak akan terlepas dari dua perkara ini, imma waktu, imma tempat. Wadah suatu kejadian itu namanya dzaraf. Paham soalnya ya? Nah, kalau secara bahasa wi'aun. Itu wadah. Wadah apa? Wadah suatu kejadian. Karena suatu kejadian mesti tidak akan terluput dari dua perkara. Imma ada waktunya, imma ada tempatnya. Pak, tadi ada kecelakaan. Di mana? Enggak di mana-mana katanya. Di mana enggak ada tempatnya. Kapan waktunya? Enggak ada waktunya. Enggak mungkin, pasti tidak akan terlepas dari dua perkara ini. Imma waktu, imma tempat. Paham ya? Contohnya, ada kecelakaan di mana? Depan pom bensin. Kapan? Jam 7 pagi. Ada tempat, ada waktu. Mafhum insyaallah? Ewa. Dzaraf ingat ya, dzaraf artinya adalah wadah. Wadah apa? Wadah suatu kejadian. Imma tempatnya di mana, waktunya kapan. Mafhum insyaallah? Ewa. Kita lanjutkan. Terus kalau ada yang nanya, kenapa sih dinamakan maf'ul fi, dzaraf zaman, dzaraf makan? Karena di dalamnya ada takdir fi. Cuman takdir ini enggak boleh ditampakkan. Tidak mengalami apa? Penampakan. Jadi tersembunyi di dalamnya itu. Kita lihat. Fa dzarfuz zamani huwa ismuz zaman al-mansub bitaqdiri fi, ya kan? Maka dzarf zaman itu adalah isim zaman, isim yang menunjukkan waktu yang dia itu mansub dengan takdir fi. Di mana takdir fi-nya? Ya di sebelum dzarf itu. Ada takdir fi-nya. Boleh enggak tampak? Boleh enggak ditampakkan? Jangan ditampakkan. Kenapa kok jangan tampakkan? Nanti kalau antum tampakkan jadi majrur. Fi kan huruf jar. Nah, pembahasan sekarang kita masalah apa? Isim-isim yang mansub. Kalau antum tampakkan jadi majrur. Belum? Ewa. Contohnya barakallahu fikum sumtu al-yauma. Aku puasa pada hari ini. Nah, kalau antum tampakkan sumtu fil yaumi, majrur enggak nanti? Majrur, berarti antum bahas isim yang majrur. Padahal pembahasan apa kita ini? Isim-isim yang mansub. Sehingga seringnya yang antum dengarkan, contohnya al-yauma dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah wa alamatun nasmihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Caranya gitu.
Kalau dzaraf makan bagaimana? Jalastu amamaka. Amama dzarful makan mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah wa alamatun nasbihi fathah dhahir ala akhirih. Mahum soal ini? Caranya mahum? Ayo kita lihat lagi. Nahwu al-yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan. Ghudwah itu artinya besok, bukrah juga besok. Pagi biasanya ghudwah sama bukrah itu artinya besok pagi. Wa saharon waktu sahur. Ghadan besok, tapi sifatnya umum. Oh, pagi, siang, sore ghadan. Paham maksudnya? Bedanya? Kalau bukrah sama ghudwah itu pagi. Besok tapi pagi itu loh, pagi hari. Paham enggak bedanya? Ghadan juga besok, cuman umum, bisa pagi, sore, siang ghadan. Mata satat habi akhi ghadan insyaallah. Nah, pagi atau sore atau siang Abdullah? Al-ghadan. Ghadan. Ya, umum. Kalau bukrah besok juga tapi pagi. Paham ya? Mata satat habi akhi bukrah insyaallah. Besok pagi insyaallah. Paham ya? Wa atamatan wa atamah itu waktu Isya. Dikenal dengan salat atamah namanya. Salat atamah salat Isya maksudnya. Wa sabahan pagi yang umum juga. Wa masaan sore umum. Nah, sabahan pagi ya, ya. Sabahan pagi bukan besok ya. Sabahan pagi, masaan sore. Wa abadan selama-lamanya. Wa amadan selama-lamanya. Wa hinan sesaat. Wa aman setahun. Wa syahran sebulan. Wa usbu'an sepekan. Wa sa'atan sejam. Faham? Sa'atan terkadang diartikan sejam atau sesaat juga. Hinan sa'atan. Walakin sa'atan wa sa'atan. Walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'atan. Paham ya? Nah, seperti itu. Mafhum salah ini? Ini semuanya namanya dzaraf apa? Zaman. Mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Ada enggak dzaraf yang mabni? Ada nanti. Masuknya ke dzaraf makan nanti. Paham ya? Aina jalasta ya akhi? Jalastu huna. Huna ini walaupun masuk isim isyarah, tapi dia dzaraf makan. Mabni atau masuk? Mabni. Karena enggak pernah berubah. Hunun, hunan, hunin enggak pernah huna. Hunaka. Sama. Apa sama? Wa min sama wa min hunaka. Sama juga dzaraf apa? Dzaraf makan, tapi mabni. Mabni al-fathi fi mahalli nasbin mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah. Paham? Nah, kalau dzaraf zaman itu semuanya mansub, enggak mabni. Paham insyaallah? Dzaraf zaman semuanya apa? Mu'rab tidak mabni. Paham? Ayo, ingat-ingat. Sekarang masuk dzaraf makan. Wa dzarful makani huwal ismul makan mansub taqdiri fi. Adapun dzaraf makan, dzaraf yang menunjukkan tempat. Ingat-ingat ya, dzaraf artinya wadah suatu kejadian. Huwa ismul makan mansub taqdiri fi, yaitu kata benda yang menunjukkan suatu tempat yang mansub dengan takdir fi. Yang mansub dengan takdir apa? Fi. Nahwu amama di depan, wa khalfa di belakang, wa qaddama di depan, wa wara'a di belakang, wa fawqa di atas, wa tahta di bawah, wa inda di sisi, wa ma'a bersama, wa izaa di hadapannya, wa hida'a, wa tilqa'a. Wa hadhihi salasa ma'naha wahid, semuanya sama di hadapannya. Paham ya? Izaa, hidaa, tilqaa, ini di hadapannya. Paham ya? Sebagian mereka memaknakan di depannya, tapi yang tepat di hadapannya. Wa samma hunaka artinya. Wa huna di sini. Sama bukan summa ya. Summa lain lagi ya. Kalau summa huruf apa? Huruf ataf kan? Ini sama. Jadi kalau antum baca artikel enggak ada harokatnya, antum kalau ada min, pastikan setelahnya bacanya sama. Kalau wa min summa gagal paham. Paham belum? Wa min samma hunaka khilafun, maksudnya dan dari sanalah. Wa min samma dan dari sanalah apa? Naam, wa min samma hasal khilaf, dan dari sana terjadi perselisihan. Paham belum? Dalam surat Al-Insan ada enggak lafaz sama? Ada enggak dalam surat Al-Insan lafaz sama? Ada enggak? Wa idza ra'aita samma. Sama itu hunaka artinya. Paham belum? Cuman mabni. Ayo ingat-ingat. Kalau dzaraf zaman tadi semuanya apa? Mu'rab. Semuanya mansub ala dzarfiyah az-zamaniyah. Tapi kalau dzaraf makan ini semuanya bagaimana? Hampir semuanya mu'rab tapi ada yang mabni, gitu caranya. Dzaraf makan. Sekarang dzaraf makan sekarang kan?
Ayo. Itu semuanya ada takdir fi. Jelas tuh amamaka takdirnya, jelas tuh fi amamika. Tapi takdir fi-nya ini boleh ditampakkan enggak Abdullah? Kenapa enggak boleh ditampakkan? Antum? Kenapa fi-nya enggak boleh ditampakkan? Jelas tuh fi amamika. Merusak apa? Jawabannya jangan merusak itu maksudnya. Merusak apa? Kenapa fi-nya enggak boleh ditampakkan? Ayo, karena nanti kalau ditampakkan menjadi majrur. Sedangkan pembahasan kita apa? Maf'ul fihi itu mansub semuanya. Faham ya insyaallah ya? Ayo. Kita lihat lagi, wa jami'u asma'iz zaman. Wa jami'u asma'iz zaman taqbalun nasba 'ala dzarfiyyah la farqa fi dzalik bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Masyaallah. Semua dzarf zaman itu menerima nasab sebagai dzarf ya. Berarti mansub, mu'rab maksudnya. Tidak ada bedanya, baik itu dzarf zaman yang mukhtas ataupun yang ma'dud atau yang mubham. Nah, bedanya apa Ustaz? Mukhtas, ma'dud, mubham. Bedanya dengan apa? Dengan pertanyaan sodorkan. 3 antum lihat itu. Wa na'ni bil mukhtas, yang kami inginkan dengan mukhtas adalah ma yaqa'u jawaban limata. Yaitu dzarf zaman yang dia itu jatuh sebagai jawaban untuk pertanyaan mata. Nahwu yaumal khamisi. Paham ya apa artinya? Mata ji'ta ya akhi? Ji'tu yaumal khamisi. Belum, itu namanya mukhtas. Khusus kan hari Kamis kan, bukan hari yang lainnya kan. Ayo, taqul sumtu yaumal khamis. Mukhtas enggak ini? Mata sumta? Pertanyaan itu kan? Jawabannya sumtu yaumal khamis. Mafhum soal ini, Abdurrahman? Ayo. Sekarang yang ma'dud. Kalau ma'dud ada apa? Ada batasannya. Usbu' sepekan. Ada enggak batasannya sepekan? Sepekan berapa hari? 7 hari ada batasannya, itu namanya apa? Ma'dud namanya. Syahran sebulan. Sebulan ada batasannya enggak? Ada batasnya. Setahun ada batasannya. Namanya seperti itu. Setahun itu berapa hari, berapa bulan? 12 bulan. Berapa hari? Antum? Ya, kurang lebihnya segitu. Kurang lebihnya. Namanya. Nah, kita lihat sini. Wabil ma'dud ma yaqa'u jawaban ikam. Masyaallah mudah cara menandainya. Adapun ma'dud itu yang apa? Dzarf zaman yang dia itu jatuh sebagai jawaban pertanyaan kam. Seperti jawabannya apa? Kal usbu' wasyahr. Taqul i'takaftu usbu'an. Kam i'takafta? Nah gitu nanyanya. Kam i'takafta? Berapakah engkau beriktikafnya berapa hari? Jawabannya apa? I'takaftu usbu'an. Aku i'tikaf sepekan. Ada batasannya enggak sepekan itu, Abdullah? Ada. Faham insyaallah nih? Ayo. Kam safarta ya akhi? Berapa hari engkau safar? Jawabannya safartu syahran. Aku safar sebulan. Sebulan ada batasannya enggak? Ada. Berarti ma'dud itu. Ma'dud itu yang ditandai dengan barakallahu fikum batasan bilangan gitu loh. Faham maksudnya? Ayo na'am. Lihat berikutnya, wabil mubham ma la yaqa' jawaban li syai'in. Kalau mubham, dzarf zaman yang mubham, itu yang dia itu jatuh sebagai jawaban untuk sifatnya umum, bukan jawaban mata, bukan jawaban kam. Paham belum? Yang dia itu barakallahu fikum jatuh bukan sebagai jawaban untuk mata dan bukan sebagai jawaban untuk apa? Kam. Seperti kalhin wal waqt, seperti hin sama waqt artinya sama. Waktu nama hinun artinya sama. Sesaat. Taqul jalastu hinan. Ya, jalastu hinan ini bukan jawaban apa? Bukan jawaban untuk mata, bukan pula kam. Aku duduk sesaat. Sesaat itu ada batasannya sesaat. Enggak ada sesaat, bisa sesaat juga panjang, bisa pendek. Kalau sebulan ada jelas 30 hari misalkan kalau diglobalkan. Sepekan jelas 7 hari. Sejam jelas berapa menit? 1 jam berapa menit? Abdurrahman? 60 menit berapa detik? 100 berapa?
1 jam 60 menit berapa detik? Hah? 1 menit berapa detik? 1 menit. Hah? 1 menit 60 detik. 1 menit 60 detik. Lah kalau 60 menit. Hah? Ewa, kurlapnya segitu. Paham ya? Ya kan? Ewa. Jadi kesimpulannya di sini bukan itu. Kesimpulannya kalau antum jalastu sa'atan misalkan. Sa'atan itu kalau misalkan yang dimaksud adalah sesaat itu enggak ada batasannya. Paham ya? Tapi kalau jalastu sa'atan adalah 1 jam itu ada batasannya. Ewa. Wa amma asmaul makan, adapun darab makan, fala yunsab minha 'ala dzarfiyah illa 3 anwa'. Ini penting. Adapun isim yang menunjukkan tempat itu tidak akan dinasab sebagai darab makan atau mansub 'ala dzarfiyah makaniyah kecuali 3 jenis saja. Ini penting ini, 3 jenis ini. 3 jenis ini mansub sebagai darab dia. Selainnya tidak. Pertama, lawal al-mubham. Isim yang mubham. Isim yang menunjukkan tempat yang mubham. Enggak ada batasannya. Ka asma'il jihad seperti nama-nama 6 arah. Nama-nama arah yang 6. Paham ya? Wahya fauqa wa tahta wa yamin wa shimal wa amam wa khalfa. Di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ada batasannya enggak kira-kira? Kalau enggak dimudhafkan enggak ada batasannya. Aina jalasta ya akhi? Jalastu fil amam. Aku duduk di depan. Depan mana? Ujungnya depan juga gitu loh. Paham ya? Kecuali dimudhafkan, jalastu amamal baiti. Aku duduk di depan rumah. Berarti kan otomatis itu. Itu pun sebagian mereka yang mengatakan itu juga masih apa? Masih mubham karena depan rumah itu luas juga sampai mana gitu loh. Paham belum? Kesimpulannya mubham itu seperti itu. Nama-nama arah yang 6, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Naam. Wasani asma'ul maqadir kalmil wal farsakh wal barid. Masyaallah. Nahwu sirtu milan. 1 mil itu kurang lebihnya 1,5 kilo jaraknya. 1,5 kilo. Kalau ditelusuri dengan hitungan yang tepat, 1 mil itu 4.000 dira'. Dira' itu mana sih dira' itu? Shibran bi shibrin. Dira'an bi dira'in. Namanya ba'. Kalau dari sini namanya ba'. Ba'un. Sedepa, 1 depa. 1 hasta. Apa namanya? 1 dira' 1 hasta bukan? Sehasta, sejengkal. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sedepa segini. Ba'un artinya. Paham ya? Arabnya ba'un. Kalau dira' itu 1. Nah barakallahu fikum 1 jengkal tadi 1 apa? Nah barakallahu fikum 1 apa? 1 dira' atau apa tadi? 1 hasta. Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah ini 1 mil 4.000 hasta. 1 mil. Disebutkan dalam syarahannya itu seperti itu. Jadi 1 mil itu 4.000 hasta. 4.000 dira'. Nah, wal farsakh 1 farsakh 3 mil, gitu loh. Berarti otomatis berapa dira' kalau 3 mil? 12.000 kan? Ya enggak? 12.000 dira'. Wal barid 1 barid 12 mil. 12 mil tinggal dikalikan 12 kali 4 berapa, Taufik? 12 kali 4 berapa? 12 kali 4 berapa? 4, 5, 2. Berapa? 4 kali 2 berapa? 55. 12 kali 4 berapa? 46. 48. Ya kan? Caranya 12 kali 4 itu 4 kali 2 dulu. 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Tinggal 4 kali 1 tambah
tinggal 41 turun ke bawah sudah 48. Jadi 48.000 dira' satu barit itu. Ana ulangi ya, 1 mil 4.000 dira'. 1 farsakh 3 mil. 1 barit 12 mil. Paham ya? Nanti antum lihat syarahnya sendiri. Nahwu sirtu milan. Ini kan nama-nama apa? Nama-nama ukuran jarak gitu maksudnya itu, maqadir. Wasalis yang ketiga, maka mustaqqan min masdar amilih, yaitu isim yang menunjukkan tempat tapi dia itu diambil pecahannya dari apa? Masdar amilnya. Paham ya? Diambil dari apa? Masdar amilnya. Nahwu jalastu majlisa Zaidin. Aku duduk di tempat duduknya apa? Zaid. Tempat duduk itu menunjukkan makan enggak? Menunjukkan dzarf makan atau enggak? Aywa. Nah, majlisa pecahan dari jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu julusan. Wa majlisan ijlisna tajlis. Majlis misalkan. Nah, majlis tempat duduk. Sehingga di situ mansub sebagai apa? Dzaraf makan, tapi pecahan dari apa? Pecahan daripada fiilnya. Seperti itu. Qala Allah Ta'ala, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Syahidnya maq'ida. Mansub sebagai apa? Sebagai dzaraf makan. Karena maq'ida itu jamak dari maq'ad. Maq'ad kan tempat duduk. Jamaknya maq'id. Paham belum? Ayo. Wa ma'ada hadhihi thalathal anwa' min asma'il makan la yajuzu intisabuhu 'ala dzarfiyah. Penting. Selain 3 jenis dari nama-nama tempat ini, selain 3 jenis dari pembagian dzaraf makan ini, tidak boleh menasabnya sebagai dzaraf makan. Fala taqul jalastul baita wala shalaitul masjida walakum tutariqa, itu enggak boleh semuanya. Kenapa enggak boleh? Karena itu semuanya lazim. Kalau lazim itu mau jadi mutaaddi, ada jembatannya, ada penyambung huruf jar. Makanya kalau seperti itu jalastul baita takdirnya jalastu fil baiti. Kalau dakhaltul baita dakhaltu ilal baiti. Sholaitul masjidah sholaitu fil masjidi takdirnya. Huruf jar ini mana huruf jarnya? Di mana huruf jarnya? Dibuang. Makanya ini mansubun binas'il khafidh, mansub dengan membuang huruf jar. Dakhaltul baita takdirnya dakhaltu ilal baiti. Jalastul baita takdirnya jalastu fil baiti. Mahum? Shallaitul masjidah takdirnya shallaitu fil masjidi. Qumtut tariqa qumtu 'ala tariqi. Paham belum? Semuanya hurufnya jar dibuang. Ini bukan maf'ul bih Ustaz, bukan. Maf'ul bih itu kan kalau fi'ilnya muta'addi. Di sini fi'ilnya lazim atau muta'addi? Lazim. Lah kok bisa mansub? Mansubun binas'il khafid namanya. Mansub dengan membuang huruf jar. Ada enggak contoh lain di dalam prakteknya dalam artikel atau yang semisalnya seperti ini modelnya? Ada. Seringnya contohnya yang muncul itu kalau mansub dengan membuang huruf jar itu contohnya apa? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Ada banyak sekali teman terlupakan. Jadi nanti ada di situ sering muncul tapi mansubnya itu karena membuang huruf jar. Mansubnya itu karena membuang huruf jar. Jadi syahidnya kenapa kok dikatakan mansub dengan membuang huruf jar? Kok enggak dikatakan maf'ul bih? Karena fi'ilnya lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Kalau ingin jadi muta'addi harus ada jembatannya huruf jar. Jadi kalau antum jumpai kalau langsung mansub, mansubnya bukan maf'ul bih tapi mansubun binaz'i al-khafid. Mansubnya dikarenakan membuang huruf jar. Naz'i itu hadfi. Mansub dengan membuang huruf jar. Paham soalnya? Ayo na'am. Itu pahami baik-baik. Disebutkan sini walakin tajurruhu bi fi, tapi itu semuanya sebagiannya dijar dengan fi. Wa qaulum dakhaltul masjida wa sakantul baita mansubun 'ala tawassu' bi isqatil khafid, ya kan? Dia itu mansub di atas apa? Di atas tawassu', itu memperluas dengan menggugurkannya huruf jar. Dikenal dengan mansubun binas'il khafid, itu aja udah. Mansubnya dengan apa? Membuang huruf jar. Paham belum? Seperti itu. Naam. Jadi itu kesimpulannya. Sudah kita selesaikan maf'ul fi. Kalau antum mengi'rab bagaimana contohnya? Dakhaltul. Nah, contohnya apa? Jalastu amamal masjid. Amama dzarfu
al-makan mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Selesai itu. Kalau yang mabni contohnya ra'aitu samma. Ra'aitu samma. Ra'aitu fi'il fa'il, samma caranya bagaimana samma? Dzarfu al-makan mabniun 'ala al-fathi fi mahallin nasbin mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyah. Paham belum? Yang mabni dikatakan mabni dulu. Jangan bilang marfu', mansub, majrur. Ingat-ingat, itu ungkapan yang tidak boleh diucapkan di tempat-tempat yang mabni. Kalau mabni atau mengucapannya harus mabniun 'ala kadza fi mahalli kadza kadza wa kadza. Paham belum? Kalau mabni segitu, mabniun 'alal fathi, mabni 'alal kasri, mabni 'alal dhamm, mabni 'alal sukun fi mahalli kadza kadza wa kadza. Paham belum? Jangan pernah antum bilang marfu'un, enggak akan pernah ketemu. Haula'i tulabun, haula'i mubtada'un marfu'un, gagal paham. Haula'i ism isyarah mabni 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada, itu caranya. Paham belum? Ingat-ingat ya. Ungkapan marfu', mansub, majrur, majzum hanya untuk yang mu'rabat. Adapun yang mabniyat ucapannya mabniun 'ala kadza fi mahalli kadza kadza wa kadza. Paham ya? Mahum soal ini. Nah, kesimpulannya dzarf zaman semuanya mu'rab atau mabni? Dzarf zaman semuanya mu'rab, mansub 'ala dzarfiyah zamaniyah. Adapun dzarf makan ada rincian yang sudah kita sebutkan tadi itu. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni jangan dikatakan mansub 'ala dzarfiyah al-makaniyah, tapi bagaimana? Dimabnikan dulu baru fi mahal. Mahum salat? Ayo na'am barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.